Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini materi untuk kelas 12 SMA SMK sederajat, yaitu tentang NU dan strukturnya beserta badan otonomnya. Perlu kita ketahui bahwasanya NU merupakan salah satu wadah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Mempunyai tahapan demi tahapan dalam hal struktural. Dari jenjang itu dilihat dari usia kader-kader yang ada dalam gerakan Nahdlatul Ulama. Ketika kader ini masuk dalam usia remaja, dikategorikan dalam ADART bahwasanya ketika usia remaja sampai usia 27 tahun, maka kader tersebut masuk dalam kader organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Dalam IPPNU mempunyai struktur kepengurusan masing-masing, mulai dari atas sampai bawah. Yang paling atas disebut pimpinan pusat atau setingkat nasional, yang mana bertugas di ibu kota negara. Kemudian untuk yang kedua yaitu pimpinan wilayah yang bertugas di provinsi. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu pimpinan cabang. Pimpinan cabang di sini bertempat tugas di kabupaten atau kota. Kemudian pimpinan anak cabang yang ada di kecamatan dan pimpinan ranting yang ada di desa. Ada lagi yaitu pimpinan komisariat, yaitu di bawah naungan LP Ma'arif ataupun universitas ataupun lembaga pendidikan. Itu adalah struktur dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ketika kader ini masuk di usia 27 tahun sampai 40 tahun, maka untuk mengikuti organisasi kepemudaan ada yang namanya Gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat. Dalam Gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat juga sama, mempunyai struktur-struktur mulai dari atas sampai bawah, yang mana untuk yang atas yaitu pengurus pusat yang bertempat di ibu kota negara. Kemudian yang selanjutnya pengurus wilayah atau pimpinan wilayah bertugas di provinsi. Pimpinan cabang
bertugas di kota ataupun kabupaten, dan untuk pimpinan anak cabang bertempat di kecamatan atau pengurus setingkat kecamatan. Dan untuk pimpinan ranting merupakan pengurus Gerakan Pemuda Ansor maupun Fatayat di tingkat desa. Ada lagi yang paling hebat kalau ada, yaitu pengurus ataupun pimpinan anak ranting, yang mana itu adalah setingkat RT untuk Gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat dalam hal strukturalnya. Nah, kemudian jenjang selanjutnya ketika sudah masuk usia 40 tahun ke atas, maka di sini masuk kepada pengurus NU. Adapun pengurus NU itu terbagi menjadi dua, yaitu pengurus Syuriah dan Tanfidiyah. Untuk Syuriah merupakan kiai-kiai NU yang mana beliau sebagai penasehat, diisi oleh para orang-orang tua kiai-kiai NU kita. Dan untuk Tanfidiyah merupakan pengurus pelaksana dalam hal melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing. Untuk pengurus NU ada yang paling atas dan juga sampai tingkat bawah. Untuk yang paling atas merupakan pengurus besar Nahdlatul Ulama bertempat di ibu kota negara. Kemudian selanjutnya yaitu pengurus wilayah yang bertempat di ibu kota provinsi. Kemudian pengurus cabang yang berkantorkan di kabupaten atau kota, dan pengurus NU di tingkat kecamatan ini Majelis Wakil Cabang atau MWC, dan pengurus NU tingkat desa adalah pengurus ranting NU, dan juga ada pengurus anak ranting NU, yaitu pengurus NU tingkat RT. Dari kesemuanya itu, ya, struktural dalam NU mulai dari kaderisasi muda hingga yang sudah masuk usia sepuh atau senior, di sini sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Oleh karena itu, diharapkan kepada para warga Nahdien agar mengikuti dan aktif dalam pergerakan Nahdlatul Ulama. Untuk kader NU yang ingin aktif dalam segi struktural usia-usianya, atau di sini ada lagi ketambahan, yaitu ya di tingkat perkuliahan. Maka ketika masuk di jenjang perkuliahan, masuklah dalam struktur organisasi PMII, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang merupakan adalah struktur dari organisasi NU di kampus atau perguruan tinggi. Silakan kepada kader-kader muda sekalian, setelah ini perjuangan kita tidak sampai di sini saja, tidak hanya di IPNU IPPNU, tetapi ketika sudah masuk usia yang sudah ditentukan tadi, agar
aktif dalam struktural NU, bukan hanya kultural saja yang kita harapkan, yaitu aktif berjuang untuk struktur yang ada dalam pergerakan Nahdlatul Ulama tersebut. Demikian materi untuk kali ini. Untuk selanjutnya kita akan jelaskan dalam pertemuan berikutnya terkait masalah NU dan strukturnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.